Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Kimcrit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah yang sangat menarik. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena ada pesan moral yang dapat kita ambil di akhir cerita. Namun sebelum video ini dilanjut, saya mohon luangkan waktu sejenak untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Baiklah kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi kebun dan sawah yang subur, hidup seorang pria bernama Haji Yusuf. Ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya, memiliki tanah yang luas, dan berbagai usaha yang menguntungkan. Namun, di balik semua kekayaan dan prestasinya, terdapat sisi gelap yang membuatnya dijauhi oleh banyak orang. Haji Yusuf memiliki sifat sombong dan angkuh, selalu merasa superior dibanding orang lain di sekitarnya. Kekayaannya membuatnya merasa berhak untuk merendahkan orang-orang yang dianggapnya lebih rendah. Setiap kali dia melewati jalan desa, Haji Yusuf tidak pernah segan-segan mengolok-olok para petani yang bekerja keras di ladang. "Ah, lihat mereka, seolah-olah keringat mereka bisa menyamakan kekayaanku," ujarnya sambil melirik sinis. Petani-petani itu hanya bisa menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar Allah membukakan mata hati Haji Yusuf, agar ia menyadari kesalahannya. Selama hidupnya, Haji Yusuf terjebak dalam praktik syirik yang berbahaya. Ia percaya pada kekuatan benda-benda tak suci dan sering meminta bantuan kepada makhluk gaib demi memperoleh kesuksesan. Di rumahnya, terdapat berbagai jimat dan simbol mistis yang diyakininya dapat melindungi dan mendatangkan rezeki. Setiap kali berhasil dalam bisnis, Haji Yusuf tidak merasa perlu mengucap syukur kepada Allah melainkan berterima kasih kepada benda-benda tersebut. Suatu ketika, Haji Yusuf menghadiri sebuah majelis. Di sana, seorang ulama terkenal berdiri di podium, menjelaskan tentang pentingnya iman yang tulus kepada Allah. Ia memperingatkan bahwa sesungguhnya, syirik adalah dosa besar yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kehampaan, bahkan hingga akhirat. Ratusan mata tertuju pada sang ulama. Namun, di sudut ruangan, Haji Yusuf hanya menggelengkan kepala. Hidupnya telah dikelilingi dengan uang dan kekuasaan. Baginya semua itu jauh lebih berharga daripada nasihat sang ulama. Hari-hari berlalu, dan perasaan kesombongan Haji Yusuf semakin menjadi. Merasa berkuasa, ia menikahi seorang wanita muda yang hanya tertarik pada harta bendanya. Di hadapan istri dan sahabatnya, ia selalu menceritakan kisah kesuksesannya, seolah-olah berupaya membuktikan bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja keras tanpa campur tangan Allah. Ia tidak pernah mengingat untuk bersyukur, ataupun berbagi rezeki kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak itu, Haji Yusuf sesekali merasakan kegelisahan yang mengganggu. Ia sering mengalami mimpi buruk, di mana sosok-sosok yang pernah dirugikannya muncul, memandangnya dengan wajah penuh penyesalan dan kemarahan. Meskipun ia terbangun dengan keringat dingin, Haji Yusuf selalu berusaha mengabaikan mimpi-mimpinya. Baginya, itu hanya hayalan yang timbul akibat terlalu banyak makan malam yang berat. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di kursi goyang di halaman rumahnya yang megah, angin berhembus kencang membawa suara dari jauh. Seolah ada suara misterius yang mengingatkan, "Wahai Haji Yusuf, ingatlah bahwa semua ini hanyalah titipan. Jangan sampai kau kehilangan arah dan terjerumus ke dalam kebinasaan." Namun, suara itu cepat lenyap, ditelan oleh kesibukan hidupnya yang penuh dengan kesenangan. Haji Yusuf menutup telinga dari semua peringatan yang datang. Ia terus tenggelam dalam dunia kesenangan dan kesombongan. Di dalam hatinya, ia meyakini bahwa dalam kekayaannya, itu adalah keberhasilan yang seluruhnya merupakan hasil dari usahanya, tanpa menyadari bahwa jalan kehidupannya semakin menjauh dari ridha Allah. Keangkuhannya membuatnya terasing dari kebenaran, dan ia terus melanjutkan hidupnya dengan jiwa yang gelap, tanpa merasakan bahaya yang mengancam di depan. Dengan pengenalan karakter Haji Yusuf, pembaca diharapkan dapat merasakan konflik internal dalam hidupnya yang gemerlap, tetapi sekaligus menyedihkan, dan mulai memikirkan konsekuensi dari perilaku syirik dan penolakan terhadap nasihat Allah. Haji Yusuf adalah lambang kesuksesan di desanya. Setiap orang mengenalnya bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena aura dominasi yang selalu dia tampilkan. Dia memiliki beberapa usaha, mulai dari pertanian yang luas hingga toko-toko yang menjual berbagai barang langka. Semua orang menghormatinya, meskipun dalam hati mereka tersembunyi rasa tidak suka.
Haji Yusuf selalu membuat orang lain merasa kecil dengan setiap kata dan tindakan yang sombong. Kesehariannya dimulai dengan pertemuan di kantornya yang megah. Di sana, dia mempekerjakan banyak orang yang selalu siap memenuhi segala permintaannya. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan, Haji Yusuf tidak pernah menaruh rasa hormat kepada mereka. Dia kerap memperlakukan pegawainya dengan acuh tak acuh, bahkan mencela mereka jika pekerjaan tidak sesuai harapannya. Apa ini yang kau sebut kerja? Kalian semua tidak lebih dari orang-orang lemah. Teriaknya suatu ketika kepada salah satu pegawai yang berusaha menjelaskan masalah yang terjadi dalam bisnis. Sikap menindas ini membuat sebagian pegawainya merasa tertekan. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus bekerja untuk mendapatkan gaji. Masyarakat desa melihat sikap Haji Yusuf, tapi mereka juga merasakan ketidakberdayaan untuk menghentikan kebodohan pria yang memiliki banyak kekuasaan. Di sisi lain, Haji Yusuf tidak hanya menjauhi orang-orang lemah, tetapi juga mereka yang dianggapnya setara. Dia tidak punya teman sejati dan lebih suka bergaul dengan orang-orang kaya lainnya, yang juga mengagumi keberhasilannya. Haji Yusuf percaya bahwa segala sesuatu yang dia miliki di dunia ini adalah hasil dari otaknya yang brilian dan kerjanya yang keras. Ia tidak pernah menyadari bahwa ada tangan-tangan yang bekerja di balik layar kehidupannya, mengatur semua hal dengan hikmahnya. Setiap kali dia sukses, Haji Yusuf selalu mengangkat cangkir berisi minuman keras dalam perayaan, mengucapkan, "Berjaya untuk kami yang mampu." Dia tidak pernah mengingat untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah atas berkah yang diterimanya. Dalam perjalanan hidupnya yang hikmat, Haji Yusuf pun seringkali mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral. Meskipun banyak orang berziarah untuk berdoa dan meminta ampunan, Haji Yusuf datang dengan tujuan yang berbeda. Ia lebih suka mengambil keuntungan dari situasi tersebut, berunding dengan dukun atau orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Dia percaya pada jimat dan benda-benda yang membawakan keberuntungan, sehingga sering meminta mereka untuk memberikan solusi instan untuk semua masalahnya. Suatu ketika, di suatu malam yang gelap, Haji Yusuf melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, di mana konon terdapat seorang dukun legendaris. Ia ingin meminta nasihat tentang bagaimana meningkatkan kekayaannya lebih jauh lagi. Dalam pertemuan itu, dukun memberitahu Haji Yusuf bahwa dia harus melakukan ritual tertentu dan menawarkan sesajen tertentu. Hanya dengan cara ini, sang dukun berbisik, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Mengabaikan nasihat-nasihat yang sangat mencolok dari berbagai ulama dan orang-orang saleh, Haji Yusuf dengan percaya diri mengikuti saran dukun itu. Malam itu, suasana di sekelilingnya tampak lain. Ada hantu-hantu dari masa lalu yang seolah memperingatkannya. Namun, dia tertawa dan menyatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Dalam ketidaksadarannya, dia semakin terjebak dalam praktik syirik yang mendalam, tidak menyadari bahwa apapun yang dia lakukan percuma jika tidak disertai iman dan ketulusan. Di tengah kesibukan dan kesenangannya, ada satu momen ketika Haji Yusuf menghadiri majelis remaja di desanya. Salah satu pemuda dari desa berani mengungkapkan pandangannya tentang kesombongan dan pentingnya akhlak. Wahai Haji Yusuf, harta bukanlah segalanya. Di balik kekayaan, kita harus tetap ingat betapa berharganya iman, kata pemuda itu. Namun, saat itu, Haji Yusuf hanya tersenyum sinis dan mengabaikan perkataannya. Harta yang ingin kalian dapatkan adalah segala-galanya. Milikilah itu atau kalian akan celaka selamanya, balas Haji Yusuf dengan nada mengejek. Dalam hatinya, dia merasa benar, tetapi jauh di dalam jiwa, keraguan mulai tumbuh. Perasaan cemas dan rasa tidak aman menggoyahkan keyakinannya. Tetapi meskipun demikian, ego Haji Yusuf terus menipu dirinya untuk percaya bahwa ia kebal terhadap konsekuensi dari perilakunya. Dengan semua kesombongan, kesuksesan, dan kebanggaan yang dia miliki, Haji Yusuf masih dihadapi dengan keputusan-keputusan penting yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya yang penuh kebanggaan itu akan segera mendapatkan pelajaran berat yang tak terduga, karena Allah memiliki cara untuk menghentikan kesombongannya. Keberhasilan yang ia rayakan dengan sangat mencolok akan segera berhadapan dengan kenyataan pahit, sebuah peringatan dari Allah yang tidak dapat diabaikan. Kehidupan Haji Yusuf yang glamor dan kaya terasa sempurna, namun langkah-langkah yang tidak terduga menuju kesalahan semakin mengancam, dan ia sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan datang. Semua ini adalah bagian dari jalan kehidupan yang akan membawanya pada perubahan besar, yang akan mengubah pandangannya selamanya. Seiring berjalannya waktu,
Haji Yusuf semakin tenggelam dalam kesombongan dan kesenangannya. Ia mengabaikan setiap pertanda yang datang kepadanya. Meskipun banyak orang di sekelilingnya mencoba menjelaskan betapa berbahayanya sikapnya. Suatu malam, saat ia tidur, mimpi buruk kembali menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat banyak wajah-wajah yang pernah ia lukai. Semua tampak penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka menggapai tangannya dengan isyarat, seolah meminta keadilan atas semua tindakan yang telah dilakukannya. Haji Yusuf terbangun dengan keringat dingin, merasa terjaga oleh ketakutan. Tetapi saat menyadari bahwa itu hanyalah mimpi, ia menepis rasa cemas tersebut dan kembali kepada tidurnya. Beberapa hari kemudian, Haji Yusuf menghadiri sebuah majelis keagamaan yang diselenggarakan di masjid desa. Para jamaah memenuhi ruang dengan semangat, mendengarkan nasihat serta petuah dari seorang ulama bijak. Ulama itu, dengan penuh rasa perhatian dan cinta, mengingatkan para hadirin akan pentingnya hati yang bersih dan menjauhi syirik. Wahai hadirin, ingatlah, kekayaan bukanlah segalanya, dan tanpa iman yang tulus, semua itu akan sirna. Syirik hanya akan menuntun kita kepada kehampaan. Nasihatnya dengan tegas. Namun, Haji Yusuf yang duduk di barisan depan hanya menatap sang ulama dengan sinis. Ia merasa bahwa dirinya sudah lebih baik dari siapapun. Asetnya adalah bukti nyata dari keberhasilannya. Di benak Haji Yusuf, siksaan dan laknat tidak mungkin menimpa dirinya yang berada di puncak kesuksesan. Dengan nada meremehkan, ia membisikkan kepada dirinya sendiri, "Apa peduli saya dengan kata-kata itu? Semua yang saya miliki adalah hasil jerih payahku." Masyarakat desa merasakan kegelisahan yang tampak dalam diri Haji Yusuf. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk berdoa bagi perubahan hati Haji Yusuf, berharap agar Allah memberikan hidayah dan mengingatkannya akan jalan yang benar. Namun, doa tulus tersebut tampaknya tidak sampai ke hati Haji Yusuf yang keras. Di akhir pekan, Haji Yusuf pergi berlibur ke sebuah pusat pertunangan spiritual yang populer di kalangan orang kaya. Di sana, dia bertemu dengan seorang dukun terkenal yang diakui memiliki kemampuan luar biasa dalam meramal kejadian-kejadian akan datang. Tanpa ragu, Haji Yusuf mendengarkan setiap kata yang diucapkan sang dukun, berharap menemukan jalan menuju kesuksesan yang lebih. Kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Cukup lakukan seremoni dan sesajen ini, ucap dukun tersebut dengan suara lembut yang menggoda. Kembali dari pertunangan spiritual tersebut, Haji Yusuf merasakan voltan energi yang mengalir di tubuhnya. Namun, suara dari dalam hatinya yang mulai meragukan semua keputusannya terus menggoda. Dia mengalami keraguan saat berada dalam kesibukan sehari-hari, meskipun ia berusaha keras untuk menutupi perasaan tersebut dengan kesenangan materi. Dalam kondisi bingung ini, Haji Yusuf menolak untuk mendengarkan suara-suara peringatan. Semua terasa seolah perjalanan hidupnya sudah ditentukan, dan kesuksesan masih akan menjadi miliknya. Beberapa minggu kemudian, selepas pulang dari perjalanan bisnis, Haji Yusuf mendapati dirinya terjebak dalam badai besar yang tidak terduga. Saat itu, semua usaha yang pernah ia jalani mulai turun dengan drastis, dan banyak asetnya yang mengalami kerugian. Dia pun merencanakan pertemuan dengan pengusaha ternama yang juga temannya untuk mencari solusi. Namun, dalam pertemuan itu, ia kembali merasa disudutkan. Semua solusi yang dicari seakan menjauh darinya. Kerugian semakin memperburuk keadaan emosional Haji Yusuf, dan dia merasa semakin terasing. Saat istirahat di ruang kerjanya, tiba-tiba muncul sosok bayangan yang tidak dikenali di cermin. Bayangan itu berbisik, "Wahai Haji Yusuf, kamu telah melupakan siapa yang memberikan semuanya itu. Ingatlah, tanpa ridha Allah, semua harta ini bisa sirna dalam sekejap." Tiba-tiba, Haji Yusuf tersentak. Rasa takut menyelinap di hatinya. Dia menutup matanya rapat-rapat dan ketika membuka kembali, sosok bayangan itu sudah menghilang. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Kesadaran mulai menyentuhnya bahwa mungkin ada yang tidak beres dengan jalan hidupnya. Dari hari itu, Haji Yusuf mulai merasakan keanehan. Setiap kali dia berusaha untuk menikmati kekayaannya, selalu ada rasa cemas dan ketidaknyamanan yang mengganggu. Setiap kali keinginannya bertambah, ia merasa semakin terjauh dari ketenangan. Dia mulai meragukan harta yang dimilikinya. Apakah ini benar-benar berkah atau justru azab yang tertunda? Peringatan demi peringatan dari Allah seolah mengalir dalam hidupnya, tetapi Haji Yusuf bersikeras untuk tidak mendengarkan.
Keterpurukan dan pelajaran hidup yang menjadi petunjuk mulai memasuki batas kesabarannya. Saat itulah, Haji Yusuf harus bersiap menghadapi kenyataan yang tak terduga, yang akan membawanya pada titik balas dendam dalam hidupnya. Segalanya di permukaan tampak normal, tetapi badai yang besar semakin mendekat, dan Haji Yusuf tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan nasib yang sudah Allah tentukan, sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Haji Yusuf melanjutkan hidup dalam kesombongan yang sudah mengakar kuat dalam jiwanya. Meskipun badai besar melanda usahanya, ia tetap bersikukuh untuk tidak mengubah cara hidupnya. Setiap harinya, dia berusaha mencari cara untuk memenuhi kehendak nafsu dan ambisinya, tetapi kesulitan demi kesulitan terus menghujani harinya. Masyarakat mulai menjauh, dan orang-orang yang dulunya mengagumi kekayaannya kini mulai merasa kasihan. Dalam kesendirian berlimpah harta, Haji Yusuf terjebak dalam kesedihan yang mendalam, tetapi ia enggan untuk mencari jalan kembali ke Allah. Suatu malam, setelah seharian berusaha menegosiasikan kesepakatan bisnis yang gagal, Haji Yusuf kembali ke rumah dengan kepala penuh stres. Di rumahnya yang megah, seharusnya ia menemukan kenyamanan, tetapi ia justru dipenuhi oleh rasa kosong dan kesepian. Ia berjalan ke meja makannya, menatap makanan yang tersaji, tetapi tidak satu pun yang bisa menghangatkan hatinya yang dingin. Dalam suasana melankolis itu, dia mulai merenungkan masa lalu, ketika semuanya terasa lebih baik, ketika dia bisa tersenyum tanpa beban. Hari demi hari, kesehatan Haji Yusuf semakin menurun. Rasa depresi dan stres membuatnya sulit tidur, dan saat ia memasuki dunia mimpinya, suara-suara aneh kembali mengunjunginya. Di mimpi itu, wajah-wajah orang-orang yang pernah ia lukai tak henti-hentinya menuntut keadilan. Teriakan mereka menggema dalam kegelapan malam. Haji Yusuf, ingatlah pada perbuatanmu. Kamu akan mendapatkan balasan atas segala syirik dan kesombonganmu. Ketika bangun dari mimpi yang tampak sangat nyata itu, Haji Yusuf merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi seperti biasa, ia mengabaikan firasat tersebut. Suatu hari, saat Haji Yusuf hendak pergi dari rumah, kakinya tiba-tiba terasa lemas dan tak bisa melangkah. Ia merasa pusing dan menggelengkan kepala berulang kali, tetapi rasa mual menjalar di perutnya. Dalam kepanikan, ia memanggil pembantunya, tetapi suara yang keluar hanya bergetar lemah. "Saya tidak baik," ujarnya. Pembantu tersebut segera memanggil dokter, tetapi Haji Yusuf sudah terlalu lelah untuk menunggu bantuan. Dalam kondisi perjalanan menuju kesadarannya, Haji Yusuf mulai merasa sesak dan napasnya terasa berat. Semuanya tampak kabur. Mulutnya mencoba berujar, "Tolong saya," tetapi suara itu terperangkap dalam tenggorokannya yang kering. Saudaranya yang mendengar kabar tersebut datang bergegas, tetapi saat dia tiba, Haji Yusuf sudah terkapar di lantai. Suasana menjadi tegang. Saudaranya melakukan segala upaya untuk membangunkan Haji Yusuf, berharap itu hanya sebuah lelah sementara. Tapi tidak ada tanggapan. Saat ambulans tiba, semua usaha tampak sia-sia. Haji Yusuf terbaring lemas, jiwanya mulai melayang, menjelajah antara dua dunia. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia berusaha berpikir. Dalam benaknya terlintas semua kenangan, dari puncak kesuksesannya hingga saat-saat yang menyakitkan ketika ia terjebak dalam syirik dan ego. Saat Haji Yusuf ditinggalkan di rumah sakit dengan napas yang semakin menipis, ia merasakan cahaya yang menyilaukan mulai memancar di hadapannya. Sudahkah saatnya baginya untuk pergi? Dalam kejernihan pikiran yang mendekati kehidupannya yang telah berlalu, Haji Yusuf mulai teringat apa yang telah ia abaikan. Dia ingat tentang surga dan neraka, tentang segala ungkapan kata dari ulama yang pernah diabaikannya. Hatinya bergetar saat beliau diingatkan akan Allah dan semua perbuatannya. Saat detik-detik terakhir menjelang, dia berusaha berdoa meskipun tidak lagi bisa mengeluarkan suara. Dia ingin memohon ampun. Jika ada kesempatan, ia ingin bertaubat. Namun, detik-detik itu semakin berkurang, dan cahaya di depan semakin menyilaukan. Dengan nasib yang telah terikat, jiwa Haji Yusuf mulai ditarik menuju gelapnya alam akhirat. Kematian Haji Yusuf tidak meninggalkan tumpukan bunga dan pujian dari masyarakat. Sebaliknya, kabar ini disambut dengan kesedihan dan renungan. Masyarakat desa merasakan kepergian seseorang yang selama ini mereka kenal, tetapi kepergian itu menjadi simbol peringatan akan kesombongan dan syirik yang menghancurkan. Dengan kesedihan di hati, mereka berdoa agar setiap tindakan dan ucapan Haji Yusuf diampuni oleh Allah,
dan mendoakan agar hikmah dari peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi semua orang. Haji Yusuf mungkin telah mati, tetapi kisah hidup dan akhir hayatnya akan terus diingat. Dengan begitu, Allah menantang setiap individu untuk merenungkan arti kehidupan, kekayaan, syirik, dan jalan kembali kepadanya. Dalam sebuah pencarian tanpa henti untuk mendapatkan kedamaian yang hakiki, semua orang harus mencari dan memahami betapa fatalnya jalan kesombongan, agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Sebuah pelajaran yang akan menggaungkan peringatan di setiap sudut desa, bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri dari konsekuensi sikap dan tindakan selama hidup. Kematian Haji Yusuf mengguncang desa yang dulunya dipenuhi kebanggaan dan kesombongannya. Berita tentang kepergiannya menyebar dengan cepat. Banyak yang datang untuk memberi penghormatan terakhir. Tetapi suasana ceria yang dulunya mengelilingi namanya kini berubah menjadi kesedihan dan refleksi. Masyarakat mulai merenungkan tindakan dan sikap Haji Yusuf, dan banyak yang mulai menggali kembali ingatan akan kata-katanya yang penuh sindiran dan ejekan terhadap mereka yang dianggap lemah. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian yang menyelimuti Haji Yusuf. Ketika jasadnya dimakamkan di lereng bukit desa, suasana tiba-tiba muncul gelombang ketakutan di antara orang-orang yang hadir. Dalam sekejap, awan gelap melintas di langit, dan hujan mulai turun dengan derasnya. Di tengah badai itu, sosok-sosok yang pernah terluka oleh Haji Yusuf tampak menghadapi arwahnya, seolah menyampaikan pesan terakhir di hadapan langit yang menggeram. Ketika jasadnya dikuburkan, masyarakat merasakan perubahan aneh. Saat penguburan selesai, satu peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi. Tanpa peringatan yang jelas, tanah di sekitar kuburan bergetar, dan suara gemuruh menghancurkan keheningan malam. Hujan bertambah deras, dan secara tiba-tiba, makhluk aneh muncul dari kuburan Haji Yusuf. Sosok itu tak lain adalah babi. Tubuhnya berwarna gelap, dengan mata tajam yang menatap para hadirin. Masyarakat berkumpul dan saling berbisik, merasa ketakutan dan bingung. Banyak dari mereka yang merasakan keanehan, sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan oleh kuasa yang lebih tinggi. Mereka ingat akan ajaran para ulama tentang pahala dan hukuman, bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Sementara itu, dalam tubuh babi yang telah menjadi wujud Haji Yusuf, kesadaran perlahan-lahan kembali ke dalam hati dan pikirannya yang kini terkurung. Ia merasa terasing dan tidak berdaya. Berjalan dengan 4 kaki, ia berusaha mencari cara untuk kembali menjadi manusia, tetapi tak ada jalan kembali. Hal yang lebih menyakitkan adalah kesadaran akan semua kesalahan yang ia buat selama hidupnya. Ia teringat akan setiap ejekan, setiap ungkapan syirik, dan setiap saat di mana ia mengabaikan panggilan Allah. Dari sudut pandang babi, Haji Yusuf mulai menyadari betapa menyesalnya ia atas sikap sombong yang selama ini dijalaninya. Dalam wujud baru ini, dia berjalan melewati desa tempat ia pernah menikmati kekuasaan dan harta. Melihat wajah-wajah orang yang dulunya ia hina, sekarang mereka semua menjauh darinya dengan rasa takut dan jijik. Tak satu pun dari mereka yang mengenali dirinya dalam bentuk babi. Mereka hanya melihat makhluk yang dianggap kotor dan terlarang menurut agama. Hari demi hari berlalu, Haji Yusuf merasakan penderitaan yang terus menggerogoti dirinya. Dalam keadaan tidak berdaya, dia merenungkan hidupnya, terus-menerus terperangkap dalam kenangan yang penuh penyesalan. Dalam kesunyian malam, tanpa ada harapan, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ada kesempatan, tunjukkan padaku jalan kembali. Aku ingin bertaubat. Aku ingin memperbaiki kesalahan yang kulakukan, jeritnya dalam hati. Suatu malam, saat gerimis mulai turun, dia berbaring di bawah pohon, merenungkan takdirnya. Hujan menyiram tubuhnya, seolah menghapus noda-noda kesalahannya. Dalam keheningan itu, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Rasa penyesalan yang dalam mulai melahirkan keinginan yang tulus untuk bertaubat. Dengan hati yang penuh kerinduan akan hidayah, ia terus berdoa meskipun dalam bentuknya yang hina. Ketika malam semakin larut, cahaya bulan purnama muncul menerangi malam yang gelap. Dalam cahaya yang suci itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Haji Yusuf, yang terperangkap dalam wujud babi, merasakan getaran lembut yang membangkitkan harapannya. Dalam kegelapan, ia melihat jalan setapak yang membawanya kembali menuju cahaya. Perasaan rindu untuk kembali ke jalan yang benar semakin menguat dalam hatinya. Haji Yusuf merasakan kehadiran aur, yang lembut,
menuntun perasaannya untuk mengingat kembali setiap kata-kata dan nasihat dari ulama yang pernah ia abaikan. Ingatlah, jika kamu meminta ampun dengan tulus, Allah adalah Maha Penerima taubat. Dalam setiap titik air mata, terdapat kekuatan untuk menebus kesalahan, bisik suara tak kasat mata itu. Dengan tekad yang semakin kuat, dalam hati Haji Yusuf berdoa, "Ya Allah, aku ingin kembali. Ampuni aku, terimalah taubatku." Dalam momen harapan itulah, dunia terasa bergetar dan dipenuhi cahaya, sekaligus menyiratkan bahwa ada peluang kedua yang menantinya. Sebuah perjalanan menuntutnya belajar arti sesungguhnya dari rindu akan perjalanan pulang kepada Sang Pencipta. Hari-hari berlalu dalam wujudnya sebagai babi, dan Haji Yusuf semakin merasakan betapa beratnya beban penyesalan di dalam dirinya. Setiap pagi, saat matahari terbit, ia berjalan mengelilingi desa, menyaksikan kehidupan orang-orang yang dulunya ia anggap rendah. Melihat dengan mata dan hati yang terbuka, dia mulai memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana orang-orang bekerja keras dari pagi hingga malam demi sesuap nasi, sambil tetap bersyukur dan saling mendukung satu sama lain. Petani yang dulunya ia anggap bodoh kini tampak lebih berharga. Mereka bercengkerama, saling membantu dalam kesulitan dan berbagi kebahagiaan. Haji Yusuf ingat akan kata-kata ulama yang pernah ia dengar. Kerja keras tanpa rasa syukur kepada Allah akan membawa kita dalam kegelapan. Dalam sekejap, semua kenangan itu kembali menyerbu pikirannya. Haji Yusuf menangis, merasakan beratnya keadaan dan air mata mengalir dari mata babinya. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa melihatnya. Suatu hari, saat ia berkelana di tepi sawah yang hijau, Haji Yusuf bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Mereka tampak bahagia, tertawa lepas tanpa beban, menjalani hari-hari dengan penuh kesederhanaan. Melihat keceriaan mereka, ia merasa terenyuh, sebuah perasaan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenangan akan masa kecilnya, yang penuh dengan tawa dan keceriaan, muncul dalam ingatan. Ia tersadar bahwa ia telah mengabaikan semua keindahan tersebut dalam pencarian kesuksesan yang semu. Tanpa disadari, para anak-anak itu mendekat. Salah satunya, seorang gadis kecil dengan mata cerah, melihat Haji Yusuf dan berkata, "Babi ini kelihatannya sedih. Kenapa tidak bermain bersama kami?" Haji Yusuf terenyuh. Ia merasa, meskipun ia berada dalam bentuk yang mengerikan, ada kasih sayang dan perhatian yang tulus dari anak-anak ini. Dalam hatinya, ia ingin memberitahu mereka bahwa ia adalah Haji Yusuf yang dulu. Namun kata-kata tersebut tak bisa keluar. Ia hanya bisa mengangguk lemah. Hari-hari berikutnya, Haji Yusuf menjalani rutinitas baru. Ia mulai menyatu dengan kehidupan masyarakat, berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif meski dalam wujud yang hina. Dia mencari sisa-sisa makanan dari para petani yang bekerja, bukan untuk merasa rendah, tetapi untuk lebih memahami bagaimana mereka hidup dan bersyukur. Dalam proses ini, ia mulai merasakan pengertian akan keadilan, kesabaran, dan rasa syukur. Suatu malam, saat ia terbaring di bawah cahaya bulan yang cerah, Haji Yusuf melihat ke langit. Dalam kerinduannya, dia mulai mengingat kembali perbuatan baik yang ingin dilakukannya jika diberi kesempatan. Ia berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, jika Engkau mengizinkanku untuk kembali sebagai manusia, aku berjanji akan mengubah hidupku. Aku akan menyebarkan kasih sayang, menghormati semua ciptaan MU, dan memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan." Dari dalam hati yang penuh penyesalan, ia menyadari bahwa hidup yang berfokus pada kesenangan pribadi adalah hidup yang tidak berarti. Dia teringat semua orang yang pernah menderita karena sikapnya dan ingin membayar kembali dengan tindakan yang lebih baik jika ada waktu yang tersisa. Haji Yusuf merasakan perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu yang mulai menyentuh jiwanya, menghapus kesucian yang pernah ternoda. Pagi hari berikutnya, saat ia berjalan di tepi desa, Haji Yusuf melihat seorang wanita tua yang membutuhkan bantuan. Ia mengalami kesulitan dalam membawa keranjang yang penuh dengan sayur mayur. Tanpa berpikir dua kali, Haji Yusuf berlari mendekat, sebuah tindakan yang tanpa disadari melahirkan rasa peduli yang telah lama terpendam dalam hatinya. Dia mendekati sang nenek, mengisyaratkan ingin menolongnya, meski dalam wujud seekor babi. Bagi wanita tua ini, kehadiran Haji Yusuf dalam wujud babi adalah hal yang aneh, tetapi ia merasakannya sebagai suatu berkah. "Terima kasih, wahai makhluk kecil. Engkau sangat baik," katanya sambil tersenyum. Haji Yusuf merasakan kehangatan dari kata-kata sang nenek. Dalam momen itu,
Dia merasakan kembali kebahagiaan yang hilang. Hal ini memberikan semangat baru. Walaupun ia terjebak dalam bentuk babi, ia masih bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Pelajaran ini semakin mendalam saat Haji Yusuf menyaksikan proses kehidupan di sekitarnya. Ia memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang kesenangan atau harta, melainkan lebih tentang saling peduli, menghargai orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dalam bentuknya yang baru, Haji Yusuf diajarkan arti rendah hati, cinta, dan pengorbanan. Momen-momen kecil ini mulai membawanya pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Dengan setiap tindakan kecil yang dilakukan, Haji Yusuf merasakan bahwa jiwanya mulai pulih. Harapannya tumbuh, dan dalam hati, ia berharap akan ada jalan kembali. Dia berjanji kepada dirinya sendiri, jika kesempatan kedua datang, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Februari semangat baru ini membawa keinginan untuk bertobat, mengubah hidupnya dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ampunan atas kehidupan yang telah sirna. Akhirnya, Haji Yusuf menyadari bahwa setiap makhluk, tidak peduli seburuk apapun keadaan mereka, mempunyai kesempatan untuk menemukan jalan kembali kepada kebaikan. Dia bersyukur kepada Allah atas pelajaran ini dan berharap perjuangan ini tidak sia-sia. Sebuah perjalanan pelajaran hidup baru dimulai, dengan harapan untuk meraih kembali cahayanya yang selama ini hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.